Kembali lagi di Invest Time, saya masih bersama dengan Financial Expert CNBC Indonesia, Robertus Adrianto Serin. Kita masih bahas terkait mengenai 2023 diprediksi resesi global, aku harus apa ya. Yang paling penting adalah, ya walaupun resesinya terjadi secara global, kantongnya jangan sampai resesi ya. Ini harus diperhatikan. Tadi kita ngomongin banyak hal sih Mas Robert, tadi mulai dana darurat, kemudian pos-pos terkait investasi, hutang. Nah, bisa nggak sih sebenarnya dalam setiap partnya kita tuh melakukan lompatan. Misalnya penyelesaian hutang lebih cepat. Kemudian juga penyelesaian memiliki dana darurat yang terkumpulnya lebih cepat gitu ya. Jadi sebelum kita menuju ke setup goals-nya, kita lakukan ini percepatan mungkin nggak sih? Dan apa yang harus dilakukan di keuangan kita nih? Jawabannya adalah sangat-sangat mungkin. Kalau misalnya kita sebagai karyawan ya, sebagai pegawai, ada gaji ke-13, ada THR. Nah, itu adalah salah satu dana yang besar, itu bisa kita langsung masukkan ke dana darurat. Misalnya kita sudah hitung per bulan kita biaya hidupnya mungkin 5 juta. Dengan gaji misalnya 7 juta. Artinya ketika dapat THR kan 1 kali gaji. Kita dapat 7 juta juga. Satu bulan sudah terpenuhi. Artinya tinggal dapat gaji ke-13. Sudah 2 bulan terpenuhi dalam 1 tahun. Artinya dalam 2 tahun yang namanya dana darurat minimal idealnya sudah bisa terpenuhi 3 bulan. Masalahnya adalah apakah bisa kita merelakan uang bonus kita yang biasanya kita buat jalan-jalan, kita buat beli belanja, buat beli apapun itu untuk disimpan ke sana. Itu kan yang menjadi penghalangnya kayak gitu. Kalau misalnya bertanya apakah bisa dengan cepat, sangat bisa. Dengan ada THR misalnya 1 kali gaji 10 juta misalnya gajinya. Bisa nggak untuk melunasi utang? Sangat-sangat bisa. Kita bisa lunasi bertahap dengan utang-utang yang mudah karena nominalnya kecil mudah dilunasi dan itu bukan merupakan utang rutin seperti KPR dan lain-lain. Utang kartu kredit sih terutama ya. Kartu kredit ke teman atau ke orang tua atau terutama yang memiliki bunga besar ya dan resiko sangat tinggi seperti pinjol misalnya. Itu bisa kita lunasi dengan ada THR atau gaji ke-13 kita langsung serahkan atau langsung setor ke sana. Sebenarnya bisa sih, tapi kenapa kita kok kayaknya susah ya untuk punya statement uang kita ke sana gitu. Pasti ada sesuatu yang kayaknya nih Mas Robert duitnya buat ditabung terus nih, kapan buat seneng-seneng ya nih. Kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu gimana nih? Kenapa sih apa-apa harus ditabungan? Terus tabungan nggak boleh diapa-apain. Dan darurat apalagi ya nggak boleh dikutak-kutik. Kalau udah masuk ke investasi juga ya udah itu lebih tergantung fluktuasi ya, bisa high risk high returns. Ini kayak gimana sih menyikapi hal-hal atau efek-efek lain kalau kita kayak ngerasa bahwa duit kita kok buat ditabung semua gitu tuh disimpan semua. Sebenarnya nggak semua budget kita dari pendapatan itu langsung masuk tabungan atau investasi atau dana darurat. Biasanya di dalam budgeting itu ada dana hiburan. Jadi ada 10-15% dari total pengeluaran kita itu merupakan dana hiburan. Entah itu kita nonton ke bioskop atau jalan-jalan atau apapun itu yang bisa menyenangkan hati, membuat kita bahagia, itu 15% itu. Gunakan di sana. Makanya ketika kemudian kita dipaksa untuk dana darurat terus-menerus tabungan, itu bisa jadi 2 hal. Karena memang kesehatan keuangan kita belum sehat. Jadi kita harus pengorbanan dulu ke sana. Ketika sudah stabil, ketika sudah ideal, rasio-rasionya kan kita bisa ukur pakai rasio. Ketika rasionya udah stabil, kita bisa kok untuk happy-happy walaupun kita harus kasih dana ke darurat, ke dana darurat, ke investasi kemana-mana. Ada spend 15 atau 10% untuk hiburan. Apalagi tadi di-mention di Speedy Sedina juga ada dana kebaikan juga begitu yang bisa keluar ya. Di situ mungkin bisa buat kebaikan diri sendiri atau kebaikan orang lain juga gitu. Cuman kalau seandainya nih, sekarang kita bicara mengenai dana darurat yang sudah selesai, sudah terkumpul, sudah beres. Step lanjutnya ini apa sih supaya kita ada peningkatan terhadap pengelolaan keuangan kita dan lebih kuat menghadapi kondisi yang uncertainty gitu? Ya, step selanjutnya adalah kita melihat ke depan. 3 tahun lagi kita mau ngapain? 3 tahun lagi kita mau punya apa? 5 tahun lagi diri kita akan seperti apa? Karena sebenarnya kayaknya asik kalau kita simulasi ini Mas ya. Misalnya tadi dana darurat nih, dana daruratnya udah selesai nih. Terus what next nih? Dalam financial planning kita mengenal ada namanya timeline kehidupan. Jadi ada namanya timeline kehidupan di mana kita masih bersama orang tua. Masih sekolah, kita kan dana dari orang tua kan, dari orang tua. Kemudian kita akan beranjak ke kemudian masa sekolah. Kemudian kita akan beranjak ke masa kerja.
kemudian kita juga akan mulai ke orang tua dan lain-lain ini sampai habis. Kerja jadi orang tua gitu Iya. lagi ya, jadi kayak balik lagi ke sini Iya, tapi posisi kita udah kita berbeda kan nanti ya. bisa balik lagi ke sini. Oke. Nah, setiap timeline ini itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita udah kerja, kita udah dana darurat, kita udah selesai, kita udah bisa mempersiapkan untuk menjadi keluarga. Ketika kita sudah menjadi keluarga, kita bisa mempersiapkan menjadi bapak atau ibu. Ketika bapak atau ibu kita sudah selesai, kita bisa menyiapkan rumah tempat kita di masa pensiun. Jadi sebenarnya ini akan selalu ada kebutuhan di masa depan, akan selalu ada target-target dalam jangka pendek atau jangka panjang yang bisa kita penuhi. Walaupun misalnya target pertama kita dana darurat atau kita sudah mulai investasi, masih akan ada selalu ke depan tujuan-tujuan keuangan pribadi. Oke, ini yang harus dipahami ya, Iya. bukan hanya abis SD, SMP, SMA gitu ya, bahwa ternyata Iya. ada fase kita nempel sama orang tua, ada fasenya kita jadi orang tua. Iya. Nah itu yang momen-momen dan waktu itu yang harus diperhatikan, harus dipersiapkan dengan baik ya. Oke, next nih ada pertanyaan melalui sosial media di Instagram @CNBC Indonesia ya. Pertanyaannya dari @dwikimaulana97, cara mengatur keuangan kalau gajinya UMR. Iya. Ini tuh sering banget jadi polemik kayak diatur apa yang mau diatur mas, Iya. orang masuk duitnya habis itu keluar lagi gitu ya, kayak istilahnya masuk kantong kiri keluar kantong kanan, banyak banget yang keluhannya seperti itu. Terus ada juga yang bilang pengaturan keuangan kan cuma buat yang duitnya gede-gede. Nah ini kita kasih tahu gambarannya nih Mas Robert untuk yang gajinya UMR. Iya, gaji UMR misal Jakarta yang 4,9 juta. Nah, di dalam financial check up yang kita hitung adalah rasio. Jadi rasio 10, 20, 30, 40%, bukan nominal pasti. Jadi berapapun pendapatannya sebenarnya bisa. Tinggal kita bikin pie chartnya. Seperti tadi sudah dijelaskan di Sama awal. Dina di awal Ya, ya. sama Dina di awal. Misal konsumsi 40%. Kemudian biaya sosial tadi 10%. Ya. Kemudian biaya utang ada 30%. Dan biaya dana darurat, investasi, asuransi, ya pastinya sisanya ya. Yang perlu diperhatikan adalah ini merupakan rasio. Jadi Oke, kita ulang lagi ya, Ya. kayaknya. ini adalah merupakan rasio. Jadi jangan khawatir kalau misalnya dana gaji cuman UMR atau gaji puluhan atau ratusan juta sebulan. Yang ketika financial check up itu yang kita lihat adalah rasionya. Jadi ketika rasio itu sudah ideal, seperti misalnya dana darurat itu 3 sampai 6 Kali bulan, gaji, 6 kali kali pengeluaran gaji, ya. kali pengeluaran, Ya. itu udah bisa dikatakan sehat. Tinggal cara mengaturnya adalah pertama kita harus tahu rasio-rasio ideal dalam financial check up itu, dalam kesehatan keuangan pribadi itu rasio idealnya berapa. Kemudian step kedua adalah kita evaluasi keuangan kita. Kita lihat 2 atau 3 bulan ke belakang sebenarnya kayak gimana sih, atau kita mau start dari bulan ini misalnya. Mumpung Januari awal tahun, kita cek aja nih selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita catat setiap pengeluaran kita. Nggak harus setiap mengeluarkan uang kita catat. Tapi misalnya udah malam kita mau tidur, kita coba flashback lagi hari ini kita ngeluarin apa aja sih duitnya. Kita catat, kita rekap di akhir bulan, bikin cash flow. Oke. Nah, ketika udah bikin cash flow, kita akan tahu rasionya selama 2-3 bulan percobaan itu, kita akan tahu duit kita tuh banyak keluar di mana, kita bagaimana sih pola konsumsinya. Oh, ternyata sangat rajin minum kopi misalnya. Setiap pagi atau malam pasti selalu minum kopi atau siang. Nah, itu apakah bisa dihemat? Gimana cara hematnya? Nah, itu yang seninya dalam apa namanya? Perencanaan Keuangan betul, seninya di betul. situ. Jadi Oke. ada stepnya. Jadi mau gaji UMR pun tetap bisa sebenarnya. Berarti kalau gaji UMR konsumsi ya sekitar 40-50%, mungkin sekitar di angka 2 juta, Iya. 2,3 juta gitu Iya. ya untuk biaya konsumsi. Nah konsumsi itu dalam keseluruhan tuh mencakup apa aja sih? Karena kadang-kadang banyak yang kemudian salah arti gitu ya. Ya minum kopi kan konsumsi juga, masuk juga ke dalamnya. Terus kemudian jajan, Iya. check out e-commerce masuk ke situ atau enggak. Terus banyak banget yang sering mengeluhkan karena di era sekarang mereka nggak kerasa karena hampir sebagian besar mereka taruh di dompet digital yang terafiliasi dengan beberapa jajanan gitu. Nah itu yang ternyata lebih banyak bocor di situ. Nah gimana sih Mas cara mungkin membagikan detail untuk ke step pengeluaran ini? Jadi kita bicara di 40%-nya aja berarti ini gimana nih Mas? Oke. Itu kan akan berbicara tentang cash flow ya. Jadi cash flow itu ada ini pendapatan, ini pengeluaran.
Nah, pengeluaran itu sebenarnya dibagi dua. Ada yang variabel, ada yang tetap. Oke. Oke. Ya. Oke. Cash flow ada dua, ini ada variabel, ada yang tetap. Yang variabel apa? Nah, yang variabel ini biasanya yang banyak, yang 40% itu adalah variabel. Kenapa? Yang tetap adalah yang kita rencanakan, utang, KPR. Itu kan tetap setiap bulan. Kemudian misalnya cicilan kendaraan bermotor, itu kan tetap setiap bulan. Nah, 40% ini adalah yang di variabel. Nah, variabel ini apa aja? Ada pemenuhan kebutuhan hidup, seperti yang esensial, itu seperti misal kita ngekos atau kontrak tempat tinggal, makanan pokok, kemudian minuman, galon dan segala. Nah, kalau misalnya kita tinggal sama orang tua atau sandwich gitu, apakah orang tua juga masuknya ke dalam pengeluaran juga, konsumsi juga? Mau nggak mau iya, karena kita ketika beli makanan kan pasti untuk barang-barang. Nah, itu yang kemudian kan jadi masalah tuh di situ. Betul. Itu yang jadi masalah karena harusnya cuma 1 kali, ini bisa buat 4 kali pengeluarannya. Nah, setelah itu baru kemudian ini bisa biaya tambahan, biaya jajan. Itu seperti ngopi, jajan dan segala macam yang biasanya tercampur dalam 40%. Seharusnya biaya jajan ini dipisahkan. Itu diambil aja 15% dari total pengeluaran. Ini yang kemudian banyak orang yang jebolnya di sini. Karena dimasukkan dalam pengeluaran, jadi melihat ya udah ini nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya, ngerasa pengeluaran kan 40%, ya udah jajannya 40% dari total pengeluaran. Akhirnya kurang, belum bayar listrik, belum makan pokok dan segala macam. Padahal itu termasuk pengeluaran. Iya, harusnya itu yang dipisahkan. Nah, itu yang sering itu. Lalu kemudian ada biaya-biaya lainnya seperti bensin, transportasi, pulsa, kuota. Nah, itu juga masuk ke dalam. Dan juga Sobat Cuan, langsung saja Mas Robertus akan memberikan tips dan triknya untuk Anda dalam mengatur keuangan dan memilih investasi. Silakan. Tahun ini jadi tahun waspada. Waspada uang habis, waspada ekonomi ambruk, waspada uang hilang. Bukan karena Indonesia jelek ekonominya, tapi dunia sedang apes. Proteksi keuangan bisa jadi prioritas saat ini, mulai dari bersihkan utang, lunasi dari yang terkecil dan bisa dilunasi. Jaga rasio utang terhadap pendapatan di 25% maksimal. Jika di atas itu, turunkan. Ada pengorbanan yang harus dibayar, hemat jadi kunci. Di sini harus ikhlas kehilangan gaya hidup biasanya yang menghamburkan uang. Atur ulang prioritas keuangan, fokusnya bukan lagi happy-happy, tapi proteksi. Amankan hutang sudah beralih ke dana darurat. Penuhi dana darurat minimal 3 bulan untuk kamu yang single, yang sudah berkeluarga 6 bulan. Dana darurat jadi jaring pengaman untuk kemungkinan terburuk. Pasti semua mengharapkan yang terbaik. Tapi jaga-jaga tidak pernah salah. Toh saat hutang ringan dan dana darurat terpenuhi, mimpimu bisa lebih realistis untuk tercapai. Keren banget ya. Pokoknya harus berubah ya, apapun yang terjadi di tahun 2022, pola pengeluaran atau pola konsumsinya, pola pengaturan keuangannya harus berubah di tahun 2023 jadi lebih baik pastinya ya. Kalau kita bicara mengenai investasi yang cocok, mungkin ada nggak sih gambaran untuk step awal mulai berinvestasi di 2023? Kan ini penuh uncertainty sebenarnya. Mungkin reksadana bisa jadi salah satu pilihan ya, karena dia menawarkan banyak sekali instrumen investasinya berdasarkan risiko, mulai dari RDPU, pasar uang, pendapatan tetap, saham, sampai campuran. Bahkan ada yang syariah juga, itu bisa kita gunakan. Dan juga mungkin melihat suku bunga yang tinggi, ya deposito mungkin bisa menjadi pilihan, karena bunganya juga akan naik. Untuk saham harus lebih hati-hati lagi dalam ketidakpastian, tapi bukan berarti tidak ada peluang. Kalau boleh kasih bocoran, tampaknya 2023 value stock akan menjadi salah satu primadona nih untuk 2023. Kenapa? Di 2022 harganya udah jatuh, valuasinya udah sangat murah, tapi kita lihat juga fundamentalnya seperti apa.